rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wal 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzu bika min 'ilmin la yanfa'. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para jamaah, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah, marilah selalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan nikmat-Nya kepada kita, terutama nikmat iman, Islam, nikmat hidayah, nikmat kesehatan, kesempatan, sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas pada hari ini dan bisa menghadiri majelis ini. Mudah-mudahan kita mendapatkan manfaat barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam marilah selalu kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para ahlul bait dan para sahabat serta para pengikutnya ila yaumil qiyamah. Hadirin rahimakumullah, marilah kita lanjutkan pembahasan tafsir Al-Munir, yaitu surat Al-Baqarah ayat 265 sampai 266, di mana pada penjelasan di tafsir ini Profesor Dr. Wahab As-Suhaili, penulis kitab tafsir Al-Munir, mencantumkan sebuah riwayat dari Imam Bukhari. Qala Al-Bukhari inda tafsiri hadhil ayah. Berkata Imam Bukhari pada saat menafsirkan ayat ini, yaitu ayat ke-266. Qala Umar bin Al-Khattab yauman. Pada suatu hari Umar bin Khattab berkata li ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fi man tarawna hadhil ayah nuzilat. Terhadap siapakah ayat ke-266 di surat Al-Baqarah ini diturunkan, yaitu ayat ahadukum. Apakah menginginkan salah seorang di antara kalian, dan seterusnya. Qalu, maka para sahabat pada saat mendapatkan pertanyaan dari Umar seperti itu, mereka mengatakan Allahu a'lam, Allah yang lebih tahu. Fa ghadaba Umar, maka Umar saat itu marah. Wa qala, dan dia mengatakan qulu na'lam aw la na'lam, katakanlah kami tahu atau kami tidak tahu. Terus terang ya, tidak mengatakan Allahu a'lam. Padahal sebenarnya tidak ada masalah ya, ketika dalam kesempatan dulu ya Nabi sallallahu alaihi wasallam menanyakan kepada para sahabat, ya memang di antara etikanya Allahu wa rasuluhu a'lam. Tapi mungkin ini Umar memiliki maksud tertentu ya. Dia sangat ingin tahu tentang ayat ini, tentang siapa ayat ini diturunkan. Nah, saat itulah Ibnu Abbas hadir di majelis itu dan mengatakan begini. Faqala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, fi nafsi minha syai'un ya amirul mu'minin. Pada diriku tentang ayat ini ada sesuatu, wahai amirul mu'minin. Jadi saat itu Umar sebagai khalifah menanyakan kepada para sahabat, tidak ada yang tahu. Nah, saat itu Abdullah bin Abbas punya pendapat tentang ayat ini. Faqala Umar ya bin akhi qul, wahai anak saudaraku, coba katakan, wala tuhaqqir nafsak, jangan kamu hinakan dirimu. Karena Ibnu Abbas ini merupakan sahabat yang paling tahu tentang tafsir ayat-ayat Al-Quran, sampai diberi julukan Turjumanul Quran. Beliau sebagai semacam juru bicaranya Al-Quran. Walaupun usianya relatif masih muda,
tetapi pengetahuan tentang ayat-ayat melebihi dari para sahabat yang lain. Faqala, maka Abdullah bin Abbas mengatakan begini, darabtu mathalan bi amal, aku membuat permisalan sebuah amalan. Qala Umar, maka Umar penasaran, ayu amal, amal apa itu? Qala, maka Abdullah bin Abbas menjawab, lirajulin ghaniyin ya'malu bi ta'atillah, pada seorang laki-laki yang kaya, dia melakukan amalan ketaatan kepada Allah. Tsumma ba'athallahu lahu syaitan, kemudian Allah mengutus kepadanya syaitan. Fa'amila bil ma'asi, maka orang ini melakukan kemaksiatan, hatta aghraqa a'malahu, sampai bisa menenggelamkan amal-amalnya. Ini disebutkan di tafsir Ibnu Katsir juz 1 halaman 319. Inilah pendapat dari Abdullah bin Abbas terkait dengan surat Al-Baqarah 266 ini. Beliau menyampaikan sebuah permisalan, ada seseorang yang punya kemampuan. Ghani di sini adalah bukan semata-mata kaya secara finansial, ya, tapi orang yang punya kemampuan dan dia melakukan amal-amal yang berisi tentang ketaatan, mungkin dengan hartanya, dengan tenaganya, dengan segala daya upayanya, dia melakukan segala jenis ketaatan kepada Allah Ta'ala, amalannya sangat banyak. Tetapi pada saat berikutnya Allah mengirimkan syaitan untuk membujuknya, untuk merayunya, sehingga pada saat berikutnya dia melakukan kemaksiatan. Nah, dengan amal-amal yang maksiat itulah bisa membatalkan, menghapuskan dan menenggelamkan amal-amal kebaikan yang sudah dilaksanakan sebelumnya. Sama sekalian, inilah merupakan peringatan yang penting ya bagi kita semuanya, supaya kita waspada terhadap segala yang terjadi besok yang kita tidak tahu, ya. Kita senantiasa berharap, ya, memiliki roja dan juga memiliki khauf. Antara harapan dan kecemasan itu harus kita tempatkan pada tempatnya yang proporsional, ya. Dalam beberapa riwayat itu disebutkan kisah-kisah tentang orang-orang yang su'ul khotimah. Walaupun pada awal-awal kehidupannya mereka baik, amalannya baik, tapi ada semacam potensi keburukan dalam dirinya yang saat akhir hayat itu muncul potensi itu dan mengakhiri hidupnya dengan amal yang maksiat. Imam Al-Qurtubi dalam kitab At-Tadhkirah itu menyebutkan satu kisah seorang muadzin. Dia profesinya azan. Setiap waktu sholat dia naik ke menara, karena saat dulu belum ada sound system, belum ada speaker, sehingga kalau mau azan supaya suaranya keras harus naik dulu ke atas menara supaya suaranya terdengar jauh. Nah, setiap waktu sholat dia naik untuk mengumandangkan azan, memanggil kaum muslimin supaya datang ke masjid menyampaikan azan. Nah, suatu saat dia naik ke atas menara itu untuk menyampaikan azan. Tanpa disengaja pandangannya tertuju ke tetangga masjid. Ada penghuni baru. Di antara penghuni baru ini ada seorang wanita yang sangat cantik, yang menurut dia pandangan pertama itu sangat mengesankan. Kebetulan dia masih bujang, belum menikah. Ini fitnah, ya, fitnah bagi yang masih bujang, cobaan ya bagi yang masih bujangan. Nah, setelah dia mendapat cobaan pandangan pertama itu, dia tidak bisa melupakan. Ya, akhirnya setan datang membisikinya. Apa yang dilakukan? Ya, dia coba untuk menggali informasi siapakah gadis itu dan dari mana datangnya, dan pada akhirnya dia bisa komunikasi dengan gadis yang tertarik, yang menarik pada dirinya itu.
Dan pada akhirnya dia menanyakan apakah dia mau menjadi istrinya. Nah, ternyata sama sekalian gadis ini Nasrani. Jadi ya kafir lah, non muslim ya. Ya, karena setan sudah menutup mata hatinya. Laki-laki muadzin ini sudah tidak peduli. Dia sudah sangat tergila-gila dengan kecantikan gadis yang Nasrani ini. Akhirnya dia ya tutup mata, dan bahkan syaratnya dari gadis ini, kalau kamu ingin memilikiku ya harus pindah ke agamaku, harus murtad. Dia sudah gelap mata ya. Jadi dia terima tawaran itu. Akhirnya dia pindah agama, murtad dari ajaran Islam, dan dia mengikuti calon istrinya itu, menikah sama mereka dengan ritual mereka. Nah, setelah pernikahan selesai, maka pada saat itu dia terjadi kecelakaan lah intinya ya, dan intinya dia mendapatkan su'ul khotimah karena dia pada akhirnya meninggal dunia dalam keadaan yang su'ul khotimah. Ini cuma sekalian cerita singkat yang bisa kita ambil pelajaran betapa iman hidayah itu luar biasa mahalnya, karena faktor fitnah yang berupa fitnah wanita ini merupakan kelemahan bagi laki-laki ya. Ada kata orang-orang ada tahta harta wanita. Fitnah wanita bagi laki-laki ini merupakan godaan dan fitnah besar. Ada yang mirip seperti itu, cerita yang lain dari kalangan tabi'in. Ada seorang hafidhul Quran. Dia penghafal Quran 30 juz. Luar biasa ya. Ketakwaannya, kesolehannya luar biasa. Di kalangan para temannya dia menjadi rujukan, menjadi figur lah, teladan bagi teman-temannya. Nah, pada suatu hari atau suatu waktu dia ikut berperang dengan kaum muslimin untuk menyerbu pasukan Romawi, mengepung benteng Romawi yang kuat. Nah, pada saat itulah dia di sela-sela pengepungan bisa melihat di balik benteng itu seorang wanita, laki-laki di sini wanita ya, wanita Romawi yang cantik luar biasa, sehingga timbul rasa tertarik dalam dirinya. Nah, singkat cerita dia mengirimkan surat ke dalam dan dibaca oleh si wanita, yang intinya adalah bahwasanya dia juga sama ingin menikahi si wanita ini. Wahai, jadi bahasanya nggak tahu komunikasinya seberapa jauh ya, tapi bahasanya romantis. Wahai adinda, bagaimana aku bisa memilikimu gitu ya. Kemudian si wanita memberikan jawaban lewat surat juga, masuklah kepada agamaku maka aku akan menjadi milikmu. Nah, akhirnya masuklah dia ke agama Nasrani, dan akhirnya mereka pun juga menikah, dan akhirnya ya murtad ya dari ajaran Islam. Dan bahkan pada waktu-waktu berikutnya teman-temannya heran. Wahai, namanya Abdah bin Abdurrahim, wahai Abdah, kamu kenapa bisa ikut ke agama Nasrani? Kamu kan orang yang hafid Quran, orang yang luar biasa solehnya. Maka saat itu dia mengatakan bahwasanya ayat-ayat Quran yang telah aku hafal 30 juz Al-Quran ini 114 surat ya, dan jumlah ayatnya 6.236 ya kurang lebihnya, itu dihafal. Ternyata hilang, yang tersisa hanya 2 ayat saja di surat Al-Hijr ayat 2 yang berbunyi rubbama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Ayat 3-nya darbun ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amal fasawfa ya'lamu. Nah, rupanya ayat ini hujjah alaihi ya, jadi menjadi penghujat untuknya pada hari kiamat nanti, menjadi peringatan baginya. Rubbama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Orang-orang kafir itu berharap, mudah-mudahan ya, bagaimana seandainya mereka itu muslim pada saat hidup di dunia dulu. Darhum yakulu, biarkan mereka makan, wa yatamatta'u, dan bersenang-senang, wa yulhihimul amal,
dan mereka dilalaikan oleh angan-angannya. Fasawfa ya'lamun, sehingga mereka nanti bisa mengetahui bagaimana akibat kekafirannya dulu ya. Mereka mendapatkan azab di neraka. Jadi seolah-olah ayat ini menjadi penghujat baginya untuk pada hari kiamat nanti. Jadi hanya dua itu, yang lainnya lupa semuanya ya. Jadi Allah Ta'ala yang memberikan kemampuan kepada kita untuk menghafal ayat Quran, dan Allah juga yang mencabut hafalan tersebut. Kalau Allah berkehendak, sangat mudah bagi Allah untuk mencabut hafalan itu, termasuk kepada seorang Abdah bin Abdurrahim ini. Inilah sama sekalian hal yang perlu untuk kita waspadai bersama ya, tentang hilangnya amal-amal yang sudah kita lakukan. Baik itu hilangnya karena faktor-faktor yang sudah saya sampaikan kemarin ya, mungkin faktor kemurtatan atau kesyirikan atau mungkin kekafiran dan juga kemunafikan, atau bisa jadi dia pada seluruh aktivitas kehidupannya merasa baik, namun ada penghalang-penghalang yang menjadikan diterimanya amal dia yang sudah dia kerjakan sebelumnya, tapi dia nggak merasa. Ini yang lebih parah, yang lebih bahaya ya. Kalau akhir kehidupan yang buruk su'ul khotimah itu, saya kira ya mafhum lah, sudah kita pahami bersama ya. Innamal amal bil khawatim, sesungguhnya amal-amal kita itu tergantung pada akhir penghujung kita itu. Ada seorang dalam hadis dikatakan, waladhi nafsu Muhammad biyadihi, demi Allah yang jiwa Muhammad berada di tangannya, lau anna ahdakum ya'malu bi'amali ahli jannah, ada seorang di antara kalian yang sangat baik sekali melakukan amal-amal seperti penduduk surga, tidak ada jarak antara dia dengan surga kecuali hanya satu jengkal saja saking dekatnya. Fayasbiqu alaihi kitab, tetapi penulisan di Lauhul Mahfuz mendahului dia, sehingga pada akhir hayatnya faya'malu bi amali ahli nar, dia melakukan kemaksiatan, amal-amal yang bisa menghapuskan seluruh amal baiknya, fayadkhuluha, sehingga nanti di akhirat dia masuk neraka. Kebalikannya, dia orang yang ahlul maksiat, sangat banyak kemaksiatannya sampai jarak antara dia dengan neraka itu sangat dekat, sampai satu jengkal saja, tetapi tulisan di Lauhul Mahfuz dia ahli jannah. Dia menjadi orang yang baik pada akhir hayatnya, dia bertaubat dari kemaksiatannya sehingga dia melakukan amal-amal kesolihan sebelum dia meninggal, faidkhuluha, sehingga dia masuk ke surga. Nah, jadi kita fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa, di surat An-Najm ya. Janganlah kalian merasa suci diri kalian, karena Allah Maha tahu terhadap orang yang bertakwa. Jangan merasa amal kita sudah banyak, kita sudah aman, dan seolah-olah tiket surga ada di tangan kita. Nah, itu bahayanya di situ ya. Di surat Al-Ghasyiyah yang sering dibaca biasanya hari Jumat ya, khatib atau imam membaca di rakaat kedua Al-Ghasyiyah, ayat yang ketiga, amilatun nasibah. Ayat ini sebenarnya ditujukan untuk orang-orang non-muslim ya, karena diceritakan pada hari kiamat wujuh yauma idzin khasyiah ya. Pada hari kiamat ada wajah-wajah yang tertunduk malu, tidak berani melihat Allah Ta'ala karena amalannya buruk. Nah, amilatun nasibah, dia beramal kerja keras yang melelahkan. Jadi pada saat dulu ada rahib-rahib, ayat ini dibacakan oleh Umar saat melihat ada rahib-rahib yang luar biasa ibadahnya di tempat-tempat ibadahnya masing-masing, full ibadahnya. Tapi Umar menangis membacakan ayat ini, amilatun nasibah, kasihan dia, amalannya full untuk seolah-olah beribadah, tapi ternyata tidak benar. Jadi hanya lelah, hanya capek saja yang dia dapatkan dan tidak mendapat pahala apa-apa. Nah, jemaah sekalian, ayat-ayat seperti ini walaupun kaitannya dengan orang-orang kafir, tapi sebenarnya ini untuk kritik bagi kita semuanya ya. Banyak seperti ayat itu ya. Misalnya di surat Al-Kahfi ayat yang ke-103 104 itu, qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala, katakanlah Muhammad, maukah kami beritakan kepada kalian dengan orang-orang yang rugi amalannya, alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya,
wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, yaitu orang-orang yang sesat amal-amalannya di dunia, padahal mereka mengira amalannya itu adalah berbuat baik. Mereka mengira amalannya itu sudah sesuai dengan sunnah misalnya, ternyata tidak sesuai. Mereka mengira amalannya itu adalah soleh dan mendapatkan pahala, ternyata tidak mendapatkan imbalan. Nah, jadi ayat ini sebenarnya juga sama, ditujukan untuk orang-orang kafir. Mereka banyak amalan kebaikannya tapi tidak ada landasan iman, maka amalannya tertolak. Tetapi para ulama dalam hal ini membuat sebuah kesimpulan, walaupun kesimpulan ini tidak disepakati ya, yang berbunyi al-ibratu bi umumil lafzi la bi khusus sabab. Jadi pelajaran yang bisa kita ambil dari ayat Quran atau hadis itu dengan keumuman lafadznya, bukan dengan kekhususan sebabnya. Jadi lafadznya kan umum ya. Pelajaran yang bisa kita ambil bukan hanya terkait dengan orang-orang kafir saja, tapi juga kepada kita. Misalnya terkait dengan mengambil hukum yang parsial terhadap Al-Quran. Ini kan ayatnya untuk ahlul kitab. Afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Apakah kalian mengimani sebagian Alkitab dan kufur kepada sebagian yang lain? Nah, itu kan tujuannya kepada ahlul kitab, tapi sebagai otokritik bisa juga untuk kaum muslimin. Kalau ahlul kitab atau orang Yahudi Nasrani kan masing-masing punya kitab ya. Mereka disebut ahlul kitab karena punya kitab samawi. Orang Yahudi punya kitab Taurat, orang Nasrani punya kitab Injil. Nah, mereka itu sukanya parsial. Yang suka mereka ambil, yang tidak suka ditinggalkan. Kalau orang-orang muslim memiliki perilaku seperti itu, maka ya meniru perilaku orang-orang kafir. Ya, sama dengan di surat Al-Fatihah, ya wailul maghdub alaihim waladhdallin. Al-maghdub alaihim juga orang-orang Yahudi yang dimaksud, ad-dhalin yang dimaksud adalah orang-orang Nasrani. Kenapa orang Yahudi disebut al-maghdub alaihim? Karena mereka punya ilmu tapi tidak memakainya sehingga sesat. Dan mereka maghdub alaihim, yang dibenci oleh Allah Ta'ala. Sedangkan orang Nasrani kenapa sesat? Karena mereka tidak punya ilmu sehingga tersesat. Ini ditujukan untuk orang-orang ahli kitab lagi. Tapi kalau ada orang-orang muslim yang berperilaku seperti itu, berarti mirip seperti orang ahli kitab tadi. Orang muslim yang punya ilmu banyak tetapi dia tidak menggunakan ilmunya, masih saja melakukan kemaksiatan karena faktor syahwatnya, berarti seperti orang-orang Yahudi. Ada lagi jenis orang muslimin, kaum muslimin yang melakukan kemaksiatan, dosa-dosa karena tidak tahu hukumnya, maka dia seperti orang Nasrani, tersesat. Nah, itu ya. Ayat-ayat Quran tidak secara letterlek hanya berlaku pada zamannya, tapi berlaku sepanjang masa, sepanjang zaman, senantiasa aktual. Di surat Al-Furqan ayat 23 Allah mengingatkan, wa qadimna ila ma amilu faja'alna haba'an manthura. Maka Allah Ta'ala nanti pada hari kiamat itu mendatangkan, memperlihatkan segala apa yang mereka lakukan di dunia. Maka dijadikan amal-amalnya itu seperti debu-debu yang berterbangan, tidak ada manfaatnya, tidak ada gunanya. Sekali lagi ini juga sama ya, kaitannya dengan orang-orang kafir yang beramal banyak tapi tidak ada landasan iman. Mereka memberikan sumbangan-sumbangan kemanusiaan sampai jutaan miliaran kepada yang kena bencana alam, kepada yang kena gempa bumi dan lain-lain, tetapi karena tidak ada landasan iman, ya hartanya tidak ada manfaatnya. Nah, begitu pula orang-orang mukmin, orang-orang muslim yang melakukan amal-amal kebaikan yang sangat banyak, termasuk yang kaitannya dengan tafsir kita ini adalah memberikan sedekah yang banyak sekali, tetapi karena dia tidak ikhlas untuk Allah Ta'ala semata, maka sedekahnya hilang, tidak ada bekasnya. Nah, itulah yang harus kita waspadai. Bisa kita kiaskan ya, sedekah kepada yang lain. Karena setiap amal yang baik, amal yang soleh, terutama ibadah mahdoh, ada saja penghalangnya yang menghalangi seseorang untuk mendapatkan pahala. Misalnya sholat yang utama ya. Kita sholat ini menjadi parameter pertama
awwalu ma yuhasabu bihi yaumil qiyamah as-shalah. Seorang itu nanti diukur, dihitung, dihisab amalannya yang paling utama adalah sholat pertama-tama di akhirat. Tetapi sholat ini Allah Ta'ala memberikan ancaman di surat Al-Ma'un, fawailul lil musallin, maka celakalah orang-orang yang sholat. Kalau dipotong seperti itu dalilnya menjadi salah ya, karena sholat kok malah celaka. Nah, keterangan berikutnya adalah alladzina hum an sholatihim sahun, orang-orang yang terhadap sholat-sholatnya itu mereka sahun. Sahun artinya lalai. Lalai bisa bermakna macam-macam. Di antaranya adalah suka mengakhir-akhirkan sholat, menunda-nunda sholat, tidak tepat waktu pada saat melaksanakan sholat, mendahulukan pekerjaan dunianya, yang mendahulukan pekerjaan rumahnya, dan juga bisa bermakna tidak khusyuk ya, pada saat sholat, senantiasa ya lalai sholat tapi mikir dunia, sholat tapi mikir pekerjaannya. Maka di dalam sebuah nasihatnya Ibnu Qayyim itu memberikan penjelasan ya, tentang maratibus sholat, tingkatan-tingkatan sholat. Orang muslim pada saat sholat itu ada tingkatan-tingkatannya. Yang paling rendah, ini yang bahaya yang kita sebutkan tadi ya, yaitu mu'aqab alaiha. Jadi orang yang sholat tetapi malah mendapatkan sanksi, mendapatkan iqab dari sholatnya. Sholat kan wajib ya, tapi apabila tidak ditunaikan dengan sempurna berarti dia tidak sah sholatnya. Jadi dia mendapatkan iqab, sanksi dari sholatnya karena tidak memenuhi syarat rukunnya, tidak khusyuk pada saat sholatnya, dibarengi dengan riya tadi ya, tidak untuk Allah Ta'ala tapi untuk dunia. Nah inilah yang harus kita waspadai, sehingga ada seorang ulama yang memberikan kewaspadaan kepada kita ya. Ada ilustrasi seorang yang sudah sholat selama 50 tahun pada saat hidupnya, tapi ternyata 50 tahun sholat yang dia lakukan itu tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Ini yang harus diwaspadai. Mu'aqab ya, dia mendapatkan sanksi dari sholatnya itu karena tidak diterima. Suatu saat Nabi SAW pernah melihat seorang Arabi, Arab Badui yang sholat habis takbir ihram sampai salam, kemudian dipanggil oleh Rasulullah SAW, sini sholli fa innaka lam tusalli, kamu ulangi sholat sekali lagi karena kamu belum sholat. Nah, terus sholat yang kedua kalinya mulai takbir sampai salam dipanggil lagi sholli fa innaka lam tusalli, sampai 3 kali karena ya orang Arab Badui ya mungkin penerimaan pemahamannya terbatas sehingga nggak paham yang menjadikan sholatnya batal itu yang mana, dia nggak paham. Nah, kemudian dijelaskan oleh Rasulullah SAW yang intinya penjelasan Nabi SAW adalah tumakninah. Jadi intinya itu adalah tumakninah, pada saat sholat itu harus tumakninah. Batasan tumakninah itu seperti apa, ini penjelasannya bermacam-macam di kalangan ulama ya. Jadi kalau sholat dengan cepat ya, misalnya sholat taraweh ya 23 rakaat tapi selesai 10 menit, nah berarti itu ekspres ya, jadi tidak ada tumakninahnya, percuma, kasihan. Itulah mu'aqab alaihi. Kemudian yang kedua adalah tingkatan sholat itu muhasab. Muhasab itu diperhitungkan, dihisab, artinya ya masih lumayan. Mungkin dia mau coba untuk memenuhi ya rukunnya bagaimana, kemudian dia coba untuk mencoba untuk khusyuk ya, tetapi kadang-kadang suka ngelamun ataupun ingat yang macam-macam. Nah, tapi ini masih muhasab, masih makful. Yang ketiga, tingkatan yang lebih tinggi adalah mukaffarun anhu, sholat yang bisa menjadikan kafarat bagi amal-amal yang buruk ya, yang bisa menjadikan ya sholatnya berarti di sini diterima. Nah, yang keempat adalah musabun, mendapatkan pahala dari sholatnya. Ya, barangkali ini yang mudah-mudahan bisa dicapai. Nah, kalau yang kelima yang paling tinggi adalah muqarrabun min rabbih,
yang bisa mendekatkan orang itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini barangkali tingkatan para aulia, yang para waliullah yang luar biasa, tingkat kedekatannya dengan Allah taala. Yang kalau generasi dulu adalah para sahabat, para tabi'in, yang kalau sholat itu khusyuknya luar biasa. Dan misalnya Abu Sa'id Al-Khudri, dia pernah menjaga di pos yang berbatasan dengan musuh saat dalam peperangan itu. Nah, pada saat dia berdiri sholat ya, dia baca dengan panjang, yang dibaca surat Al-Kahfi. Dia meresapi dengan luar biasa. Terus ada musuh, orang-orang kafir yang mengamat-ngamati, ini kira-kira patung apa manusia. Akhirnya dipanah oleh orang kafir ini. Nah, barangkali karena panahnya itu nggak kena pada badannya atau yang vital ya, sehingga dia masih bisa bertahan. Kena kakinya kalau nggak salah, dia bisa bertahan. Maksudnya dia nggak terasa kena panah itu, karena saking khusyuknya membaca surat Al-Kahfi. Yang kedua kali dipanah juga sama, yang bahkan yang sampai ketiga, dan baru dia ruku supaya menunjukkan ini loh saya manusia, saya menjaga, ya, sehingga orang kafirnya lari takut. Kalau dia nggak punya misi itu mungkin masih diteruskan karena dia merasa sangat khusyuk dengan sholatnya. Mungkin kita susah untuk mencapai derajat sana ya, tapi kita usahakan ya, semaksimal mungkin meningkatkan kualitas sholat. Jangan sampai dikena sindiran tadi. Masa kita yang usia sudah 40, 50, bahkan 60-an tahun tidak ada yang diterima, ini kan bahaya ya. Insya Allah ya. Ini sholat. Nah, begitu pula puasa, ada potensi untuk tertolak amal puasa kita. Juga atas betapa banyak orang yang puasa menahan diri dari lapar dan dahaga, tapi tidak mendapatkan apa-apa kecuali haus dan lapar saja, tidak ada pahalanya. Nah, inilah ya yang harus kita waspadai bersama. Amal-amal yang kita lakukan itu bisa jadi adalah sudah kita yakini diterima, ternyata ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau para sahabat dulu jamaah sekalian, mereka ini adalah generasi yang luar biasa. Amalannya sangat banyak, tetapi mereka tidak kepedean, tidak gurur, tidak ujub terhadap amalannya. Bahkan mereka sangat khawatir jangan-jangan amalannya itu tertolak di sisi Allah Ta'ala. Nah, misalnya saya sebutkan diantaranya adalah sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau pernah membaca, mentadaburi di surat At-Tur ayat yang ke-7, Inna adzab rabbika lawaqi', sesungguhnya azabmu, azab Tuhanmu itu pasti terjadi. Nah, ini kan ayatnya secara umum ya, tapi seolah-olah Umar ini memiliki persepsi ayat ini ditujukan kepada dirinya, sehingga diulang-ulang bolak-balik sampai gerges badannya, sampai sakit gara-gara membaca ayat ini berkali-kali, dan saking takutnya menangis membaca ayat ini berkali-kali. Kemudian sahabat Abu Bakar Siddiq misalnya ya, dalam sebuah pernyataan pernah mengatakan, wallahi, demi Allah seandainya aku ya, jadi aku menginginkan untuk menjadi pohon saja pada yaumul hisab itu ya, saking takutnya untuk dihisab Allah Ta'ala sampai seperti itu, tidak merasa pede dengan amal-amal yang banyak, padahal kita tahu bagaimana keimanan Abu Bakar, keimanan Umar yang luar biasa sangat banyak ya. Begitu pula Utsman, Ali juga demikian, luar biasa rasa takutnya terhadap ditolaknya amal-amal yang sudah mereka lakukan. Suatu saat Aisyah itu pernah bertanya kepada Nabi Muhammad SAW tentang maksud daripada ayat di surat Al-Mu'minun ayat yang ke-60, walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Ini maksudnya apa ya Rasulullah? Yang artinya adalah, dan orang-orang yang ketika mereka diberikan terhadap apa yang mereka dapatkan, padahal hati mereka itu takut, sesungguhnya mereka kepada Allah itu berharap. Kata Nabi SAW, mereka itu adalah orang-orang yang rajin sholat, rajin puasa, rajin sedekah, tetapi mereka takut amal-amal mereka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada perasaan ujub, perasaan gurur, apalagi takabur terhadap amal-amal soleh yang sudah dikerjakan itu.
Hasan al-Basri memberikan komentar begini ya. Tadi saya menyinggung tentang roja dan khauf ya, yang harus kita miliki, harus kita tempatkan pada posisinya. Beliau memberikan penjelasan begini, seorang mukmin itu memadukan antara berbuat baik dengan rasa khauf, rasa takut. Sementara orang kafir itu memadukan antara dosa dan rasa aman atau roja. Ini kalimat yang singkat tapi luar biasa maknanya ya. Jadi menurut Hasan al-Basri, bahwa seorang mukmin yang sebenarnya itu memadukan antara amal-amal yang baik dengan khauf tadi, seperti para sahabat. Amal yang baik sholat, amal baik apalagi puasa, zakat, haji. Itu ada rasa khauf tadi. Jangan-jangan amal saya nggak diterima. Jangan-jangan amal saya ada riyanya. Jangan-jangan ini bukan was-was ya, tapi merasa khawatir, khauf saja ya. Nah, orang-orang kafir itu memadukan atau melakukan pada saat amal-amal buruk, amal-amal maksiat, itu amal dosa dengan rasa aman, roja. Ya Allah kan Maha Pengampun misalnya ya, perasaan seperti itu. Allah Maha Rahman, Maha Rahim, insya Allah ya Allah akan mengampuni dosa saya. Nah, itu dimiliki oleh orang kafir tadi. Saya akan menikmati masa-masa muda, nanti saya tobat, saya akan masuk Islam misalnya ya, menunda-nunda hidayah. Nah, ini bahaya ya. Jadi kalau ada perasaan-perasaan seperti itu berarti tidak pada tempatnya. Maka kita balik ya, perasaan khauf itu ada pada saat kita melakukan amal-amal yang baik, sementara untuk amal-amal yang dosa dan maksiat itu apalagi ya, kita harus senantiasa takut, waspada dari su'ul khotimah. Maka di antara doa yang direkomendasikan oleh Syekh bin Baz pada saat kita sujud ya, kita sujud bisa berdoa ya, dengan doa yang kita inginkan, terutama pada saat kita sholat sendiri. Kita mulai misalnya, monggo silahkan, asalkan kita membacanya ya dengan khusyuk. Apakah boleh dengan bahasa Indonesia, bahasa Jawa? Ini ada khilafiyah, ada perdebatan di antara para ulama. Kalau Syekh Utsaimin membolehkan untuk membaca dengan tidak berbahasa Arab ya, tapi lebih amannya dengan bahasa Arab. Nah, di antara doa yang bisa kita ucapkan pada saat sujud, di samping doa yang maksur yang sebagaimana kita baca, kita tambahkan dengan 3 permohonan, 3 permintaan. Allahumma rizukni taubatan nasuha. Ya Allah, berikanlah rezeki kepadaku taubat yang sebenarnya. Nah, ini kita baca ya. Yang kedua, Allahumma rizukni husnul khotimah. Ya Allah, berikanlah kepadaku rezeki akhir kehidupan yang baik. Kemudian yang ketiga seperti doa tasyahud, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Nah, jadi 3 doa ini bisa kita baca pada saat sujud, boleh pada saat yang terakhir boleh. Allahumma rizukni taubatan nasuha, Allahumma rizukni husnal khatimah, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ini menunjukkan betapa pentingnya kita ya menjaga konsistensi istiqomah, menjaga hati kita ini supaya tidak menyimpang dari agama Islam. Kemudian saya lanjutkan ya, di dalam tafsir ini Hasan al-Basri memberikan komentar, hadza mafal, ini adalah permisalan, qalla wallah man yaqiluhu minan nas ya. Sedikit demi Allah orang yang memahaminya di antara manusia. Syekhun kabir. Jadi permisalan dalam ayat 266 ini adalah seorang yang tua. Dha'ufa jismuhu, badannya sudah melemah. Wa katsura sibyanuhu, anak-anaknya yang masih kecil itu banyak. Dia sudah tua, sudah tidak kuat usaha lagi. Anak-anak kecil yang menunggu hasil panen kebunnya itu sudah banyak. Sudah lama mereka menunggu hasilnya. Afqara makana ila jannatihi, dia sangat membutuhkan terhadap hasil panen kebunnya itu. Faja'ahal i'saru fa'ahraqaha, maka datanglah angin yang kencang, angin yang panas atau angin yang dingin, pokoknya angin yang sangat kencang yang bisa menghancur leburkan, bisa membakar kebunnya itu.
Itulah wa inna ahadakum wallahi afqaru ma yakunu ila amali. Dan sesungguhnya salah seorang kalian semuanya demi Allah itu sangat membutuhkan terhadap hasil amalannya di dunia. Idzan qata'at anhu ad-dunya, pada saat dunia sudah kiamat, ya sudah akhir masa nanti di akhirat, itulah yang sangat dibutuhkan adalah hasil dari amal kita. Jadi permisalannya begitu, seperti orang yang sudah membuat kebun yang sangat bagus, yang sangat dinanti-nantikan hasilnya oleh anak-anaknya, sementara pada saat musim mau panen itu sudah hancur lebur, ya, dihancur leburkan oleh angin tersebut, sehingga dia tidak mendapatkan apapun dari apa yang sudah ditanam. Seperti itulah permisalan orang yang melakukan amal-amal soleh yang sangat banyak di dunia, tapi karena tadi ya faktor-faktor hal-hal yang bisa membatalkan amalannya itu ada pada dirinya, maka pada saat dia hanya sekedar bisa menyesal. Saya akhiri dengan sebuah perkataan dari Ali bin Abi Thalib, ya. Saya sangat takut di dunia ini terhadap dua hal. Yang pertama tulul amal, fayunsi al-akhirah. Saya takut terhadap angan-angan yang panjang sehingga bisa melupakan akhirat. Yang kedua ittiba'ul hawa, takut terhadap mengikuti hawa nafsu, yasuddu anil haq, yang mana itu bisa menghapus atau menghalangi seseorang dari kebenaran. Kunu min abna'il akhirah wa la takun min abna'id dunya. Jadilah kalian menjadi orang-orang atau generasi anak-anak akhirat. Janganlah kalian menjadi generasi dunia, jangan menjadi anak-anak dunia. Fal yauma amal wala hisab. Pada hari ini kita waktunya beramal, belum ada hisab perhitungan. Wa ghadan hisabun wala amal. Nanti di akhirat yang ada itu hanyalah perhitungan, tidak ada kesempatan beramal sama sekali. Ibnu Qayyim dalam kitab Ar-Ruh itu pernah menyampaikan sebuah cerita, ya. Kalau orang itu saat mengunjungi kuburan, ya, ada seorang yang datang ke kuburan terus berdiri di atas kuburan seseorang yang sudah mati. Orang yang mati ini ya senang dengan ziarah itu kalau dia didoakan baik, ya. Tapi orang yang mati ini berharap-harap, ya Allah, seandainya saya diberikan kesempatan sebentar saja hidup di dunia ini, saya akan memberikan apapun dunia dengan segala isinya yang pernah saya miliki untuk bisa ada kesempatan waktu sholat 2 rakaat saja. Sampai seperti itu, ya, penyesalannya. Saking inginnya dia untuk hidup sebentar saja di dunia dan bisa menebusnya dengan semua yang dia miliki untuk melaksanakan sholat 2 rakaat saja. Tapi itu kan tidak mungkin terjadi. Maka inilah kesempatan bagi kita semuanya, mumpung nafas masih berhembus dalam diri kita, kita bisa bergerak, kita bisa melaksanakan amal-amal ibadah dengan segala macamnya. Mari kita manfaatkan untuk memperbanyak amal sholat sebaik-baiknya. Demikian kurang lebihnya, maaf. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.